Halo teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian gimana sih cara nginstal Stable Diffusion secara lokal di PC atau device kalian masing-masing gitu. Mungkin buat kalian yang nggak tahu apa sih itu Stable Diffusion, gue akan jelasin secara singkat aja ya. Jadi Stable Diffusion itu adalah salah satu teknik buat ngasilin gambar dari teks gitu. Sebenarnya nggak harus teks sih, itu dia juga bisa dari input gambar. Jadi ntar gambar tersebut diubah jadi gambar baru gitu. Jadi sebenarnya tuh udah banyak ya di YouTube gitu atau di tempat lain untuk cara nginstalnya. Tapi gue lihat rata-rata mereka itu menggunakan tools yang sama. Namanya itu Stable Diffusion Web UI. Cuman di sini gue mau nyoba bikin menggunakan tools lain. Jadi sekalian aja gue bikin tutorial misalnya. Oke, nama tools yang akan kita pakai ini adalah CompuUI ya. Kalian bisa search aja di Google. Di sini ini adalah halaman awal dari dokumentasinya. Atau kalian bisa langsung masuk ke link GitHub-nya juga bisa di sini. Atau di sini gue akan tunjukkan halaman dokumentasinya aja biar gampang tunjukinnya. Kalau kalian udah masuk ke URL yang akan gue kasih juga ntar di bawah, kalian pergi aja ke bagian installation ini. Di sini udah ada pre-built package untuk yang bagi kalian yang pakai GPU Nvidia atau juga pakai CPU juga bisa, cuman itu bakalan lama banget itu ngerendernya. Di sini kan langsung aja download for Windows. Untuk versi Linux dan juga Mac OS gitu mungkin bisa, cuman kalian harus pakai cara manual install. Itu ada di GitHub-nya, itu kalian scroll aja bawah sampai nemu bagian installing ini. Ini ada installing manual install buat Windows juga ada, sama uh, Apple Mac ya ini ya, dan lain-lain. Kalau kalian pakai OS yang lain, kalian bisa ikutin aja, baca aja itu step by stepnya. Di sini kan aku pakai Windows, gue akan pakai yang pre-built package ini. Kalian klik aja. Di sini akan mendownload sekitar 1,4 GB kalau nggak salah ukurannya. Lebih tepatnya 1,46 GB. Ini kalian bisa download aja, tungguin sampai kelar. Oke, kalau udah kalian download, kalian bisa pindahin dulu ke tempat atau ke folder yang kalian inginkan gitu. Dan langsung aja ekstrak ya. Di sini gue akan ekstrak pakai WinRAR. Langsung aja ekstrak here. Tungguin sampai proses ekstrak ini selesai. Ini akan makan waktu juga tergantung spesifikasi device kalian ya. Oke, setelah ekstrak selesai, kalian bisa buka aja foldernya. Nah, di sini akan ada beberapa file. Di sini kalian langsung fokus aja ke run NVIDIA GPU. Double klik aja. Tungguin sampai prosesnya kelar. Di sini akan muncul konsol komen ya. Ini tungguin aja sampai kelar. Dia seharusnya akan otomatis ngebuka halaman web gitu kalau prosesnya udah selesai. Oke, ini adalah tampilan awal dari CompuUI. Mungkin sedikit aneh ya, cuman saya justru malah lebih suka seperti ini karena unik aja, dan kalian bisa lebih tahu tuh flow atau alur buat nge-generate gambar tuh kayak gimana gitu. Oke, di sini ada bagian node pertama, yaitu namanya load checkpoint. Di sini gunanya buat nge-load checkpoint kalian. Di sini belum ada checkpoint ya. Di sini kalian perlu nginstal dulu. Di sini ada prompt atau text encode ini. Yang atas ini adalah positif prompt, yang bawah adalah negatif prompt. Terus bagian bawah di sini ada empty latent image. Empty latent image itu buat latent image kosong gitu. Jadi kalian bisa nentuin ukuran gambarnya itu nanti di sini. Misalnya di sini 512 x 512, maka nanti hasil output gambarnya juga akan berukuran 512 x 512. Lalu ada K-sampler. Sampler ini, tiap sampler tuh bakalan ngasilin gambar yang beda-beda juga, dan mereka punya teknik yang berbeda buat ngasilin gambarnya. Di sini seed ini akan selalu random kalau kalian ngaktifin control after generate ini ke randomize. Untuk mencegahnya menjadi random, kalian ubah aja ke fixed. Untuk step ini adalah sampling step. Kalian ubah aja, sesuaiin dengan sampler yang kalian pakai. Jangan kerendahan, jangan juga ketinggian, karena itu nggak akan bagus nanti hasilnya.
CFG scale ini kalian biarin aja 8 atau kalian turunin aja jadi 7 karena biasanya rata-rata orang itu makanya 7 ya. Scheduler ini kalian normalin aja. Selanjutnya dari Cassembler itu akan masuk ke file decode, lalu dari file decode ini akan menghasilkan sebuah gambar. Oke, di sini gua akan langsung aja nunjukin ke kalian gimana cara generate gambarnya. Tapi sebelum itu pastiin dulu kalian punya model buat Stable Diffusion ya. Gimana sih cara dapetin model? Sebenarnya ada banyak banget online service di luar sana yang ngasih kalian model secara gratis ya tentunya. Itu ada banyak banget, kalian tinggal milih aja. Atau kalian juga bisa pergi aja ke website namanya ini CVTie. CVTie kan search aja di Google lalu masuk ke CVTie ini. Nah, di sini akan banyak banget pilihan yang bisa kalian pilih. Kalian bisa langsung aja ke bagian pojok kanan atas ini ada filter, lalu kalian pilih model type-nya ke checkpoint untuk ngefilter biar yang muncul itu hanya model aja. Nah, di sini akan banyak banget tuh model yang bisa kalian pilih. Oke, di sini contohnya gue akan milih model ini. Nah, di sini kalian bisa langsung aja klik tombol download. Oh ya, BTW ini model pony ya. Di sini base model itu ada banyak, ada yang dari Stable Diffusion, terus Stable Diffusion XL, lalu ada Pony Diffusion. Pony Diffusion ini yang ini base model. Jadi kalian perhatikan juga tipe model yang kalian pilih itu tipenya apa, karena itu akan ngaruh banget ke hasil dari gambarnya. Oke, di sini gue udah nyiapin satu buah model. Ini namanya Anything 3.2. Ini model Stable Diffusion standar ya. Untuk cara nginstalnya kalian pastiin udah kalian download ya. Nah, itu kalian bisa cut aja lalu pergi ke directory ComfyUI kalian. Lalu di sini kalian pergi ke folder ComfyUI, lalu cari yang folder yang namanya models ini. Lalu di sini kalian pergi ke folder yang namanya checkpoints. Nah, kalian taruh aja model yang udah kalian download itu di folder ini. Kalau udah kalian pindahin, kalian bisa balik aja ke user interface dari ComfyUI kalian, lalu klik tombol refresh. Setelah itu kalian bisa pergi ke bagian load checkpoint, lalu kalian ubah aja model ke model yang udah kalian download tadi. Oke, di sini gue akan pakai from default dari ComfyUI-nya ya. Kita benerin dikit, lalu kita langsung aja. Di sini ukurannya saya biarin 512 x 512 dan assembler name gue akan ubah menjadi Euler Ancestral. Jika sudah seperti ini, kalian bisa langsung aja klik Q Prompt. Kita tunggu aja sampai proses loading modelnya selesai. Dan ini adalah hasil yang kalian dapatin dari prompt simple seperti ini. Mungkin di sini kalian bisa melihat kalau warnanya itu kayak agak pucat gitu ya. Nah, ini bisa kalian benerin dengan cara kalian download yang namanya Vi. Oke, kita balik lagi ke CVTie. Jadi untuk buat kalian yang mau ngegenerate gambar dengan style anime itu kalian bisa banget pakai Vi yang namanya ini. Kalian search aja, lalu ketik aja KLF8 anime 2. Nah, di sini akan muncul tuh KLF8. Ini kalian bisa download aja, ukurannya kecil sih harusnya, ini cuma 385 MB. Kalian download aja sampai selesai. Oke, ketika kalian sudah download, maka kalian bisa langsung aja install dengan cara kalian cut aja, lalu masuk ke folder ComfyUI kalian, lalu cari folder yang namanya models, lalu di sini kalian akan melihat ada folder yang namanya Vi. Kalian masukin aja file yang tadi ke sini. Setelah itu kita kembali ke ComfyUI, kita refresh aja dulu. Nah, di sini kita perlu meload file yang udah kita install tadi terlebih dahulu. Gimana sih caranya? Caranya cukup gampang, kalian tinggal klik kanan aja di area kosong ini ya. Kalian pilih add node, lalu cari yang namanya loaders. Nah, di sini kalian akan nemu yang namanya load file. Ini kalian klik aja. Nah, di sini kalian akan diberikan node baru seperti ini. Di sini kalian bisa masukin file name-nya ke file yang udah kalian download tadi. Nah, lalu di sini
kita tarik aja bagian file ini ke file decode. Jadi file decode ini dia nggak akan menggunakan backup file dari modelnya lagi, tapi menggunakan file yang modelnya udah kita download tadi. Kita tarik aja dari node ini ke file decode seperti ini. Nah, kalau udah, kita bisa langsung pakai file tersebut. Kita akan coba generate lagi ya, hasilnya akan seperti apa. Oke, dan ini adalah gambar yang udah kita generate pakai file tadi. Mungkin gak terlalu beda jauh, cuman ini kalau kalian cukup teliti, ini warnanya udah agak lumayan, gak terlalu pudar lagi. Oke, di sini kalian bisa main-main lebih jauh soal prompting, terus sampler yang cocok, terus ukuran gambarnya seberapa gitu. Oke, kita akan balik ke Civita lagi. Kalian bisa cari referensi gambar aja di sana. Di sini gue udah nemu satu gambar yang lumayan. Di sini kita bisa pakai bisa dibilang nyontek lah ya, prompt si autornya itu buat bikin gambar tersebut tuh promptnya apa. Di sini dia kita bisa lihat promptnya, kita bisa copy aja, lalu kita masukkan ke Comfy UI kita. Dan yang perlu diingat, ini hasilnya nggak akan selalu sama ya, karena mungkin model si autornya yang di yang di Civita tadi juga dia pakai model yang berbeda, jadi hasilnya nggak akan selalu sama. Di sini untuk negatif prompt, saya akan ngopi dari Lowres ini, karena isi negatif ini adalah sebuah embedded atau semacam, gue akan jelasin lebih lanjut nanti. Untuk saat ini gue akan copy aja mulai dari sini sampai selesai. Kita copy aja. Nah, kalau udah seperti ini, gue akan coba ubah ukuran gambarnya atau image-nya menjadi portrait ya. Jadi height-nya gue akan ubah menjadi 768. Tingginya gue naikin. Sekarang gue akan coba generate lagi. Hasilnya akan seperti apa. Oke, di sini gue sudah mendapatkan gambarnya. Ya, ini adalah gambar yang dihasilkan sama prompt yang seperti ini. Kalian bisa eksperimen sendiri buat ngubah-ngubah promptnya sesuai keinginan kalian. Oke, untuk yang selanjutnya gue akan ngasih tahu ke kalian gimana caranya buat ngejerit gambar biar resolusinya lebih bagus gitu. Seperti yang kalian tahu, ini gambar yang udah kita generate tadi itu menggunakan ukuran gambar yaitu 512 x 768 pixel. Nah, kalau kalian mau membuat gambar dengan resolusi yang lebih tinggi, kalian jangan naikin resolusinya di sini manual gitu, karena itu akan membuat kualitas gambar yang dihasilkan itu akan menjadi gak bagus gitu ya. Ada teknik lain biar hasil gambar yang kita generate itu jadi lebih bagus. Nah, di sini kalian pergi aja ke Add Node, lalu kalian pergi ke bagian Latent, lalu di sini kalian akan menemukan Upscale Latent. Nah, ini kalian masukin aja, jangan kalian ubah-ubah dulu. Di sini kita perlu nambahkan sampler yang kedua. Untuk menambahkan sampler yang kedua, kalian bisa klik kanan lagi, Add Node, lalu kalian cari bagian Sampling. Di sini akan ada K-Sampler. Nah, di sini kalian sambungin terlebih dahulu upscale latennya ke latent image. Lalu di bagian sampel, di sini kalian ubah dari sampler yang sebelumnya, dari sampler yang sebelumnya kita tarik ke bawah menuju ke upscale latent terlebih dahulu. Untuk yang bagian file decode ini kalian bisa delete aja. Setelah masuk ke sampler, di sini untuk hasil dari sampler yang kedua kita bisa kembalikan lagi ke file decode. Lalu untuk model positif negatifnya kita bisa ambil dari yang sebelumnya. Dari model kita bisa langsung tarik ke sini. Bagian positif kita ambil dari input positif, negatif kita ambil dari input negatif. Oke, setelah seperti ini kalian baru bisa mainin bagian upscale latent. Di sini kalian bisa ubah
resolusinya mau jadi berapa. Di sini gue akan ngubah ukuran height-nya menjadi 1152 pixel dan ukuran width-nya menjadi 768 pixel. Jadi 1,5 kali lebih tinggi daripada base size-nya. Kalian harus ubah bagian di noise ini jangan jadi 1,0, karena jika kalian ubah jadi 1,0 maka dia akan mengubah total noise gambar yang sebelumnya udah di generate sama sampler yang ini. Jadi kalian bisa kurangi menjadi mungkin 0,58 agar dia bisa bukan merombak total gitu. Jadi konsepnya dia nggak ngerombak total gambar yang udah di generate sebelumnya. Jadi cuman memperbaiki detail-detail yang sebelumnya di resolusi 512x768 itu nggak ada gitu. Di sini untuk CFG scale-nya gue turunin lagi jadi 7. Sampler name-nya gue kembalikan jadi Euler Ancestral. Scheduler-nya gue biarin aja. Step-nya sama 20 ya. Kita akan langsung aja mulai generate. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, dia akan punya resolusi gambar yang lebih tajam dari 768 ya, 768 pixel, karena di sini kita sudah nge-upscale dia menjadi 1,5 kali lebih besar dari base size-nya. Dan ini lebih better daripada kalian langsung ngubah resolusinya itu dari latent image, empty latent image ini. Jadi akan lebih baik jika kalian buat base modelnya dengan size lebih kecil, lalu baru kalian upscale. Setelah itu kalian sampler ulang. Itu akan menghasilkan gambar yang lebih baik daripada langsung gitu. Oke, mungkin itu aja pada video gua kali ini. Karena ini adalah video tutorial gimana cara nginstal ComfyUI, makanya gua cuman jelasin fitur-fitur dasar apa aja yang ada di ComfyUI. Untuk video tentang plugin atau custom node apa aja yang sebaiknya kalian download, gue akan buat di video terpisah. Oke, mungkin itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.